Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jack Talk Basnas Bajis, podcast yang membicarakan tentang zakat, yaitu di kelembagaan zakat Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, penghimpunan zakatnya, pengumpulan zakatnya, dan juga kemarin kita sudah bicara tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat itu sendiri. Kali ini kita mau ngomongin pengelolaan dananya, dan bicara dana dan duit kita tidak jauh dari seorang perempuan. Kali ini kita undang pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta yang sudah fasih bicara tentang pengelolaan dana zakat. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bang Jaki, apa kabar? Sehat Bu. Waduh, saya tanya duluan apa kabar nih, luar biasa. Biasanya saya nanya duluan, kali gitu ini ya? Saya diserang duluan. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Rutinitas gimana Bu sekarang masih? Kita nggak boleh rutin-rutin lah. Nggak boleh rutin-rutin nih. Kalau ngomongin masalah pengelolaan dana zakat, dana infak sedekah atau dana yang berkaitan dengan filantropi ini, kita nggak asing lagi dengan Ibu Rini Suprihartanti ini. Udah banyak yang bicara tentang yang diisi oleh Ibu Rini, dari mulai di salah satu lembaga zakat yang tertua juga, ada di Dompet Dua apa ya Bu ya? Apa Bu menyebut brand ya Bu ya? Iya. Di segala macam. Nah, sekarang pada akhirnya Ibu berlabuh nih di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Apa sih Bu yang sehingga gue mau berlabuh di Basnas Bajis nih gitu? Wah, ini kayak wawancara masuk kerja ya. Iya, jadi dalam di Indonesia ini kan pengelolaan zakat itu kan kalau secara undang-undang itu memang ada mandatnya kan di pemerintah ya, Badan Amil Zakat Nasional. Di provinsi kita ada banyak provinsi. Kemudian di masyarakat kita emang mengenal LAS, Lembaga Amil Zakat ya. Ya saya pernah ada di LAS, dan kemudian ini ada kesempatan lah sebenarnya saya diundang lah untuk bisa berpartisipasi, ataupun mungkin mungkin bisa memberikan kontribusi yang lebih luas gitu, meskipun tadinya nasional kemudian ke daerah itu, tapi tentu ini satu tantangan tersendiri ya, bagaimana dari yang di civil society kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Jadi ya semoga sih saya bisa berkontribusi lah di. Ada hal yang menarik ya Bu ketika perpindahan dari yang sifatnya nasional tadi ke sifatnya kedaerahan seperti di DKI Jakarta. Apa sih ada yang menarik di mananya Bu? Tentu ada ya, meskipun mungkin saya tidak lebih kepada nasional dan daerah. Kalaupun dari sisi nasional dan daerah, tentu ketika di lembaga yang coverage-nya nasional kita lingkup dari pengumpulan dan pengelolaan termasuk kemudian pendistribusian pendayagunaannya kan luas. Kita menjangkau dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, kita jangkauannya lebih luas itu. Meskipun kalau kita bicara pengumpulan tentu itu kan ya uang itu yang beredar lebih banyak pasti di Jakarta ya. Dan itu kita distribusikan memang ke level yang lebih nasional itu. Tapi menariknya kalau di DKI ini kan Basnas Bajis DKI yang kita ketahui ini memang sudah sebelum jadi Basnas ini namanya Bajis itu kan memang sudah dari tahun 68 ya. 68, dan zamannya Pak Ali Sadikin. Ya, Pak Ali Sadikin dengan waktu itu ada himbauan dari Presiden Soeharto untuk membentuk, dan kemudian memang di DKI ini yang eksis sampai hari ini dari tahun 68 itu di daerah-daerah yang lain sudah nggak ada, DKI sampai ada. Kemudian ada Undang-Undang 99 3899 kemudian 23 2011 dia tetap masih eksis gitu. Jadi yang menarik justru di sini ya di Basnas Bajis DKI ini kan lingkupnya memang provinsi, tetapi ini adalah daerah khusus ibu kota dan pusat kota, pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Ya betul, termasuk bahwa di DKI ini kan kalau kita lihat dari sejarah pengelolaan zakat itu 68 sampai ke sini memang support dari pemerintah struktural. Jadi kita kalau Basnas itu kan lembaga pemerintah non struktural. Nah, ada pemerintah provinsi dengan ini adalah ada pemerintah struktural, memang sangat support. Dan bagaimana pola pengentasan kemiskinan, tantangan sebagai lembaga zakat kalau yang common ataupun yang umum itu kan
berusaha mengisi kekosongan yang tidak di cover secara struktural gitu. Di zakat yang di lembaga amil zakat yang di swasta pun gitu kan, dia menjadi punya improvisasi inovasi yang bisa jadi sangat luas gitu ya. Nah karena kalau di daerah lain mungkin secara umum gitu, bukan di daerah lain, secara umum di Indonesia kan bagaimana pemerintah masuk ke dalam masalah-masalah yang ada di masyarakat itu kan dengan kelebihan dan keterbatasan tidak bisa mencakup semua hal gitu. Tapi di Jakarta ini kan lembaga ataupun pemerintah provinsi itu relatif komprehensif ya, bagaimana pengentasan kemiskinan di Jakarta gitu, sehingga justru tantangannya di pengelolaan zakat di Jakarta ini kan bagaimana kita bisa menselaraskan, mensinergi. Jadi program-program kita memang jadinya agak mungkin ada yang kembali betul-betul kepada model yang santunan gitu-gitu. Tapi di sisi lain kita juga ketika modelnya kerjasama dengan ini, gimana sebenarnya kita bisa betul-betul berdaya guna, menyentuh persoalan gitu, dan itu tidak redundant ataupun dengan yang sudah ada gitu. Nah itu tantangannya justru itu dan di perkotaan. Nah, kalau kita bicara kemiskinan perkotaan itu kan berbeda dengan kemiskinan di pedesaan gitu. Betul. Makanya udah di suatu perkotaan dan pusat ekonomi tapi masih ada kemiskinan. Ini kan sesuatu yang bertentangan tapi hal yang menarik untuk kita gali dan kita upayakan itu, Bu. Iya, kalau kemiskinan tuh pasti di Indonesia semuanya masih ada, meskipun Jakarta kan termasuk dia paling rendah ya, sekitar 3%. Sehingga itu ya tantangan memberikan kontribusi mengentaskan yang di 3% itu yang menurut kita di pimpinan ataupun di pimpinan Basnas aja menjadi sebuah tantangan ya, Bu ya. Iya pasti, karena kontribusi kita tuh harus kira-kira real lah gitu, real bahwa kita menyentuh persoalan gitu. Jadi nggak cuma bagi-bagi habis terus. Apalagi kita mendengar bahwasanya di Indonesia sendiri kalau bicara secara umum itu pernah mendapatkan World Giving Index peringkat pertama, Bu, sebagai kalau dilihat dari situ kan negara atau kota khususnya Jakarta juga mendapatkan negara paling dermawan ya, Bu ya. Nah itu bagaimana, Bu, tanggapan Bu perihal itu, Bu, kalau dilihat dari Jakarta sendiri, gambarannya Jakarta sendiri? Ya kalau dari data kan memang kira-kira Jakarta itu dari 5 kota dan 1 kabupaten itu dilihat dari perspektif pengumpulan pun ataupun secara kue ekonomi kan memang ya kita tahu ya, katanya 80% perputaran uang itu ada di Jakarta. Gitu, sehingga data yang ada pun gitu kalau dari sisi potensi kan luar biasa besar di Jakarta gitu, termasuk mana kota yang paling banyak di muzakinya gitu kan kelihatan kota yang paling Jakarta. Ya, kalau di Jakarta ini kan kita tahu ya di selatan itu adalah potensi di muzakinya itu paling banyak di selatan, dan itu di teman-teman di LAS pun gitu, di lembaga amil zakat ataupun mungkin yang ada di Jakarta ini mungkin Basnas RI lah, Basnas yang di level nasional kita zaman ini ya itu ngelihatnya di selatan paling tinggi gitu. Pernah dikaji, Bu, atau pernah didata oleh dari Basnas Bajis sendiri itu potensi zakat untuk tahun ini 2022 di DKI Jakarta tuh mencapai berapa gitu, Bu? Kalau di secara ini kan memang ada ya. Kalau kita sendiri kan belum membuat membuat kajian secara khusus itu, tapi kan di data nasional yang di Puskas Basnas RI pun kan ada itu dari potensinya memang besar di Jakarta gitu. Tapi kira-kira kalau dari sisi komparasi itu kan data yang ada di Jakarta itu kalau kita lihat dari potensi antara muzaki dan mustahik itu kira-kira kalau di Jakarta Selatan itu potensi muzakinya paling tinggi, komposisi mustahiknya di antara ini rendah. Gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang mustahiknya banyak itu seperti utara, misalnya Jakarta Utara kita tahu potensi muzakinya lebih paling rendah kalau di antara
di ini, kecuali kalau Kepulauan Seribu kan memang kecil ya, Kepulauan Seribu itu ya gitu, sehingga apa namanya ya itu bagaimana kemudian kita juga sampai ke level di wilayah kan berusaha optimal untuk bisa mengoptimalkan itu semua. Iya, baik Bu. Itu udah bicara umum tuh, bicara tentang zakat dan pengelola pendapatan atau penghimpunan zakat itu potensinya di situ. Nah, kalau bicara di bidang Ibu sendiri, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Kalau nggak salah Bu ya, PKP. Ya. Soalnya banyak yang disebut KPK. PKP, perencanaan keuangan dan pelaporan, 3 bidang atau 3 divisi yang ada dalam satu bagian, Bu. Ya. Ini pengelolaannya seperti apa nih Bu? Perencanaan sendiri bagaimana, keuangan seperti apa, dan pelaporan seperti apa Bu? Ya ini memang secara mandat bahwa di bidang yang saya pimpin, saya bidang 3 ya. Itu mencakup ada perencanaan, keuangan dan pelaporan dan IT juga ada di situ. IT. Jadi kalau sebagai sebuah organisasi, jadi kembali ke mana kalau dalam mandat undang-undang itu kan pengelolaan zakat itu apa sih gitu. Secara definisi kan itu memang tugasnya apa ya. Kita bicara ada perencanaan, bagaimana perencanaan pengelolaannya gitu. Termasuk bagaimana tentu ketika ini pasti ada pengelolaan keuangannya sampai kepada pelaporan gitu. Jadi kita menjalankan roda organisasi itu kan harus punya rencana. Kayak kita mau jalan mau ke Ancol gitu, kita tahu itu, kita punya mulai bangun pagi ya kan, bikin bekal ya besok mau berangkat jam berapa, acara jam berapa, benar ya gitu, bahwa organisasi itu harus punya tujuan, meskipun di level nasional juga ada perencanaan. Jadi kita tidak menselisih ataupun harus sesuai juga dengan yang di nasional ataupun dengan undang-undang. Nah, kita punya perencanaan bagaimana misalnya bukan kita bicara perencanaan strategis mungkin 3 tahun 5 tahun, jadi kita punya perencanaan strategis itu sampai 2019 sampai 2024 ya, kita punya tahun. Mau ngapain nih tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga ngapain, sampai kepada tahun kelima. Nah, ini gitu. Tahun ke-3 ya 16 20 21 22 hampir 3 dan ke-4 ya. Berarti apa rencana strategis di tahun ini Bu? Ya kalau sekarang ini kan memang kita lebih ke digital enhancement ya. Jadi bagaimana ya di ruang kita itu kan sekarang kekinian tuh kalau nggak masuk ke digital ya ketinggalan lah gitu. Meskipun kita juga masih sangat berupaya banget gitu ya. Nah, sejalan dengan masa sekarang sih Bu tuh. Walaupun di konsep di 5 tahun yang lalu atau di tahun 2019 sejalan dengan sekarang akibat dari pandemi kemarin kan akhirnya masuk ke digital. Ya. Semuanya masuk ke digital. Nah, itu konsepnya seperti apa nih Bu? Ketika udah masuk, apakah dari mulai penghimpunannya, mungkin pendistribusian dan pendaya gunanya juga didigitalisasikan atau gimana? Iya, jadi kalau dalam perencanaan kita kan tentu kita mencoba lah untuk kemudian membuat sistem-sistem digital yang tentu memudahkan dari sisi Muzaki mengakses kita. Kemudian bagaimana kita pengelolaan Muzaki, data Muzaki, pengelolaan keuangan, pengelolaan mustahik, pengelolaan data mustahik gitu. Nah, itu kita mencoba untuk bisa komprehensif lah di situ gitu. Nah, tentu tidak serta-merta tahun ini semua kita ini ya, dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun tahun ini kita agak lebih banyak yang kita ini kan. Nah, ini masuk di ruang memang sudah kita rencanakan gitu. Jadi apa yang kita rencanakan tadi ya mencoba kita implementasikan, meskipun nanti mungkin ada deviasi dan lain-lainnya, itu satu hal yang mungkin normal ya, tapi kita mencoba mengecilkan deviasi ataupun gapnya itu. Nah, kalau di sisi lain yang kalau kita bicara keuangan ya tentu secara proses bisnis itu kan ada, kalau di lembaga zakat tuh ada pengumpulan, ada pengelolaan. Jadi kalau uang ini dikumpulin, kemudian dikelola, didistribusikan, pendaya gunaan. Setelah didistribusikan dilaporkan. Nah, betul. Jadi kita bicaranya di pengelolaan. Pengelolaan tentu pengelolaan keuangan ada keuangan accounting. Kita bicara tentang bagaimana agar mungkin kalau dari uang masuk itu betul-betul terverifikasi.
Maksudnya jadi meskipun uang masuk itu kita juga harus verifikasi gitu, ini benar angkanya segini gitu kan sebenarnya, atau ini benar uangnya benar apa enggak gitu. Dananya benar apa zakat apa enggak, karena hitung angka apa hitung uang ya. Iya, kan kita bicara penerimaan donasi itu kan juga ini ada membayar zakat, ada yang donasi kan. Kalau zakat saya lebih suka memang zakat itu membayar bukan donasi ya. Itu beda saya rasa. Karena zakat itu kan wajib. Jadi kalau wajib tuh dia pembayaran, bukan orang berdonasi. Kalau donasi itu kan voluntary. Sukarela. Nah, sukarela itu. Jadi ada orang yang bayar zakat itu uangnya ini bener apa enggak sih gitu. Maksudnya meskipun kita boleh enggak nanya, maksudnya gini, jangan sampai maka dalam konteks penerimaan pun kan kita ada misalnya bahwa uang ini sah, legal dan ini. Jadi kalau di digital kita yang simbol kebaikan itu bahwa kita ada declare dari si muzakinya. Itu kan memastikan itu. Jangan sampai hasil dari pencucian uang gitu-gitu. Nah seperti itu. Nah, itu kan dari sisi penerimaan. Kemudian dari sisi menerima bagaimana sistem pengendalian kita dan lain-lain bahwa dia masuk ke dengan sistem yang baik, kemudian dana masuk kita kelola dengan juga sesuai dengan standar, ada standar peraturan, ada standar syariah gitu kan, itu yang kita harus ini, ada standar keuangan, akuntansi yang kita ini kan. Nah kemudian ketika kita mengeluarkan juga harus dipastikan bahwa secara standar SOP ataupun ini kita tidak menyalahi gitu. Standar yang digunakan Bu untuk di akuntansi sendiri, akuntansi syariah? Kalau akuntansi kan kita ada PSAK ya, ada standar akuntansi keuangan di PSAK 109 gitu ya. Jadi kalau dalam konteks keuangan itu sebenarnya tidak cuma di standar keuangan ya, artinya karena zakat ini ada peraturan perundang-undangan, ada Undang-Undang 23 2011, ada PP-nya, ada PMA, ada KMA, ada lagi Perbasnas itu. Nah, semua itu kan ada aturan. Kalau dalam konteks keuangan ya bagaimana pengelolaan keuangan itu dari sisi peranggaran, berarti peranggaran itu masuk di perencanaan. Di perencanaan, di keuangan juga ada namanya peranggaran, kita harus bikin RKAT. Itu ada semua di Perbasnas. Peraturan Basnas ya, sampai gimana ngelola kalau nerima uang harus disimpan di mana, dan itu kan ada aturannya gitu. Nah itu ya kita mencoba tentu ya harus mengikuti itu kan, dan diimplementasikan dengan sistem yang kita buat gitu. Dan konteks ada lagi. Jadi nanti kalau masuk kepada pelaporan itu tidak hanya pelaporan keuangan, tetapi bagaimana pelaporan kinerja kita, pelaporan keuangan kita gitu. Berarti all in Bu, semua di bidang 3 tuh ya Bu, baik dari pendistribusian, baik dari penghimpunan maupun kelembagaan, semua ada pelaporan di bidang 3 itu. Ya kan data tentu di-provide dari masing-masing bidang kan. Kalau laporan keuangan tanggung jawab kita. Kalau laporan nanti per bidang kinerja dan lain-lain kan pasti provide by bidang yang lain gitu. Nah itu yang kemudian pelaporan itu kita laporan kemana, nah itu kita yang kemudian penugasannya kan adanya di kita ya. Jadi laporan kita kan harus laporan ke gubernur karena kita Basnas provinsi, dan juga ke Basnas RI. Gubernur Basnas RI gitu. Nah di perencanaan pun RKAT kita pun, rencana kerja kita pun itu juga kita pengesahannya juga ke Basnas RI, ke Basnas pusat ya. Gitu. RKT berarti bicara tentang kalau bicara perencanaan pada umumnya banyak, tapi saya bicara tentang target Bu. Target berarti kan bicara tentang berapa besar yang harus kita peroleh untuk di setiap tahunnya. Di tahun 2022 sendiri targetnya 222 kalau nggak salah. Ya. Nah 2020 angka cantik ya. Oh iya sih benar ya. Iya benar, saya baru ya 222 benar ya. Ini kayaknya memang disetting seperti demikian ya. Tahun 2022 target 222. Ya. Nah untuk tahun 2023 sendiri Bu, ada target yang dikhususkan atau ingin dicapai Bu? Ya ini baru ditetapkan ya, di target di rapat pleno pimpinan, memang kita menargetkan di angka 300 M. 222 300 wah jauh sekali ya. Ya, itu berarti berapa tuh? Hampir lebih dari 30% Ibu. Ya, sekitar 35 kan. Iya. Ya, sekitar itu. Di 300.
Meskipun nih tahun 2022 juga kita masih di 2022 target 222 apa sampai sekarang untuk melihat sampai nanti Desember, Bu. Tercapai nggak nih, Bu? Tentu harapannya tercapai ya, gitu. Kalau ngeliat potensi-potensi di 2022 sekarang. Ya, harapannya kita tercapai meskipun kemarin kan kita di kita masih di 100 sekian ya, hampir 153 hampir 160 lah. Tapi kita memang ada hal yang harusnya sudah kita cover di bulan sekitar Agustus September kita kemarin mundur, jadi ini masih kita kejar lah. Dari teman-teman di pengumpulan sedang berupaya betul untuk menyusun strategi agar nanti per Desember kita bisa mencapai di angka yang sudah ditargetkan. Jadi kalau dari target yang di 2000 enggak, jadi kita tuh growth-nya itu kan kemarin tinggi ya, di 2020 ke 2021 itu kita growth-nya itu 68%. Iya. Ini yang kemarin hasil audit itu, Bu, ya, 68 pengumpulan dari 2021 ya kan ke di 2020 itu kan kita di angka 111. 111-an, 2021 87 itu jadi 68%. Jadi meskipun di pandemi alhamdulillah sih luar biasa, Bu. Ya. Pandemi 2 tahun kemarin 187. Wow, dari 111 ya. Ya, dari 111-an ke 168. Cuma kita mau menerapkan sekarang ini memang agak kalau ngelihat data kita tidak berani langsung tinggi lagi seperti itu. Tapi memang itu sudah menjadi patokan kita dan target kita di 2023 kan nanti, Bu, ya, 300 M itu RI udah tahu tuh, Bu. Iya, justru RI mintanya lebih dari itu. Waduh. Awalnya. Tapi kan kita emang kalau target tuh sebenarnya karena juga kita koordinatif kan. Kalau ke RI kan bukan struktural ini, kita meskipun kita kemudian memang ditarget. Ya gitu. Balik lagi ke laporan, Bu. Saya ini tadi. Kita jadi serius bener ya. Laporan kemarin tuh saya baca Basnas Bajis DKI Jakarta 3 kali berturut-turut semenjak berubah nama dari Basnas menjadi Basnas Bajis. Itu mendapatkan hasil audit WTP wajar tanpa pengecualian. Nah, ini hal yang luar biasa, Bu, 3 kali berturut-turut. Apa sih, Bu, yang mendasari sehingga Basnas Bajis itu WTP gitu, Bu? Kiat-kiatnya sih kayak gitu. Ya, mungkin gini ya, di setiap lembaga saya rasa yang mengelola dana publik, karena ini juga mandatnya undang-undang, bahwa kita harus diaudit. Jadi kewajiban audit kita itu ada audit laporan keuangan, itu oleh kantor akuntan publik. Kemudian ada audit syariah yang itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Tentu kalau untuk audit keuangan ya kita setiap tahun ada audit itu gitu. Jadi kewajiban kita, dan kemudian kita harus mempublikasikan juga kepada masyarakat melalui media nasional. Nah, ini salah satu bentuk laporan, Bu, ya, ke masyarakat. Ya. Nah, kalau audit syariah itu ya nanti tergantung dari Kemenak kapan sewaktu-waktu bisa melakukan audit meskipun enggak setiap saat juga gitu. Artinya selama periode tertentu, setahu saya sih setidaknya minimal 3 tahun sekali itu ada audit syariah gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara audit tentu semua lembaga inginnya ya pasti memperoleh pada posisi predikat yang tertinggi yaitu wajar tanpa pengecualian, dan alhamdulillah kita 2019, 2020, 2021 itu memang sudah audit dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Bahkan memang dari awal Basnas ini ada ya penyesuaian. Tadinya kan kita namanya Bazis, baru penyesuaian di akhir April ya 2019 gitu. Pengalihannya pun laporan keuangan yang ketika pertama kali jadi Basnas itu pun kita juga melakukan audit KAP. Jadi ada audit neraca awal gitu. Wow, udah 4 kali. Ya, jadi ya
Ya ini meskipun namanya penyesuaian ya, karena lembaga ini kan sudah lama dan punya sistem yang juga sudah running gitu. Ketika perubahan menjadi Basnas juga perlu effort saya rasa dalam konteks sistem di dalam gitu, sistem informasinya dan lain-lain gitu ya, pasti ada ininya juga. Baik. Dinamikanya juga. Gitu. Nah, saya bicara ke laporan tadi kita laporan ke gubernur, ke Basnas RI dan segala macam, dan laporan ke masyarakat. Apakah salah satu pembuatan program itu menjadi sebuah laporan dari pendanagunaan dana JIS itu dialirkan kemana, Bu? Contohnya yang ini nih, Bu nih. Ini kopi ini, Bu. Ya. Tadi ini saya mau minum tadi sebenarnya, kalau Ibu nggak puasa sih saya minum nih, Bu. Saya boleh minum ya, Bu ya. Ini kopi di Fabis nih, Bu. Ada isinya itu? Ada, Bu. Ada ini. Kalau biar percaya saya minum ya. Apakah ini bagian dari gimana sih? Saya nih mau zakat. Duit gua kemanain sih, lu buat apa aja sih gitu kan? Ya. Gimana sih gitu? Ya, jadi gini, kita bicara pelaporan. Laporan itu ada laporan yang memang dia harus sesuai standar. Dalam arti kayak tadi laporan keuangan. Dia dia sesuai standar, harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi kita mendeliver laporan itu ada bentuknya laporan keuangan. Ada laporan mungkin langsung ke muzaki atau donatur. Ada yang laporan kepada publik dalam bentuk mungkin kita di media massa, tadi kita melaporkan keuangan melalui media massa gitu kan. Kita laporan ke pihak-pihak terkait, ke Basnas RI, ke gubernur, mungkin ke Kemenak, itu adalah mandatori misalnya ya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi karena kita ini interaksinya adalah kepada publik, artinya muzaki kita sebagian besar ASN. Ya, sebagian besar. Ya, tapi ASN. Tidak menutup kemungkinan yang lain juga. Ya, tapi yang lain kan ada yang donatur, yang muzaki, yang ada yang instansi, ada yang memang perusahaan kan, kemudian ada juga yang masyarakat umum. Nah, laporan itu kan bisa dibuat sesuai kebutuhan. Gitu. Artinya ada laporan dalam bentuk yang kalau laporan keuangan ya kita buat, tetapi laporan justru program itu apa yang kita lakukan itu juga menjadi sesuatu yang kemudian ada interaksi. Jadi misalnya gini, ASN bersedia dipotong zakatnya dengan mengisi formulir. Tapi kemudian setelah membayar zakat kepada kita tidak pernah menerima informasi apapun. Kalau tidak pernah menerima informasi apapun kan kemudian ini sebenarnya saya bayar zakat jadi apa sih, programnya jadi apa sih gitu. Nah, ya jadi apa? Jadi penyalurannya lewat apa? Penyalurannya kemana gitu kan? Termasuk pada publik gitu. Orang yang membayar donasi kepada kita, mau dia membayar zakat ataupun infak ataupun mungkin dana yang lain ya kemanusiaan, misalnya ada banjir, ada COVID dan lain-lain, itu ketika dia nggak pernah terinformasikan apa yang kita lakukan, maka kemudian ya dia mungkin tidak akan bisa mempercayai kita itu, atau tidak ada interaksi yang terbangun. Nah, kalau kita bicara kemudian ini ya, ini program nih di Fabis. Oh, ini di Fabis adanya di mana? Ini adalah kopi. Untuk siapa? Penyandang difabel atau disabilitas. Basnas Bazis ada di situ sebagai pemilik yang mendeliver program, dan adanya di tempat-tempat yang strategis gitu. Dan kita lihat, oh itu model pemberdayaannya Basnas Bazis. Maka apresiasi masyarakat begitu dia lihat, oh iya ya, ini keren sekali gitu kan. Jadi kalau kita kan coba di YouTube, berapa banyak yang membuat liputan tentang Basnas Bazis, bahkan media mainstream termasuk di Twitter gitu-gitu. Nah, itu sosial media. Jadi komunikasi mungkin bentuknya jadi dibanding laporan sebenarnya kita lebih kepada komunikasi publik ya. Sehingga itu orang makin tahu. Orang yang belum tahu kita jadi tahu. Apalagi yang terbaru nih, Bu. Apa tuh? Baru kemarin Jumat lalu. Oh ya. Kampung Gembira Gembrong. Nah, gitu. Itu sebelum kita publis sendiri, kita dari Basnas Bazis, udah banyak yang publis, Bu. Itu luar biasa loh, Bu. Jadi itu kan betul-betul orang tuh kemana uang yang
langsung kelihatan di situ. Iya, Jadi ke situ. Nah itu adalah laporan yang sangat kelihatan di depan mata gitu, tanpa keluar-keluar mau lihat itu tuh buktinya. Nah gitu. Kalau nggak percaya di ujung mana, tanya aja warganya gitu kan. Nah gitu. Seperti apa silakan datang. Ya gitu jadi by experience. Jadi orang yang by experience. Ya orang gini, kira-kira kalau kita membangun, tapi nanti jadi ngomongin komunikasi. Jadi kalau kita membangun ini kan komunikasi orang kita kan teman-teman pengumpulan, teman-teman tuh berusaha untuk mengenalkan ataupun teman-teman di Infocom itu kan coba kita bikin banner, bikin di spanduk, bikin umbul-umbul di mana-mana. Nah, gitu kan. Ya termasuk videotron dan lain-lain gitu. Orang cuman lihat gitu. Tapi kemudian ketika kemudian dia mau bertransaksi ada kemudahan. Mungkin kita ada webnya, mungkin ada counternya, ada itu. Ya, kemudian dia bertransaksi, begitu bertransaksi kemudian dia melihat experience secara langsung, turun dari stasiun kereta ngelihatnya ada program ataupun lewatin tuh kayak Pasar Gembrong, mungkin jalan-jalan kemana ketemu pesantren difabel kita atau mungkin tetangganya, iya tuh saya bayar zakat ke kita, ternyata sebelah rumahnya tuh rumahnya dibantu bedah rumahnya oleh kita. Atau orang dia dapat bantuan pendidikan dari kita. Nah itulah yang experience seperti itu yang langsung dirasakan dan dilihat secara kasat mata dan dirasakan di sebelah-sebelahnya, itu yang menambah kepercayaan gitu. Secara tidak langsung mereka program kita ataupun orang itu juga menjadi kepanjangan kita sebenarnya untuk betul, karena orang-orang itu yang kemudian nanti akan menyebarkan ke yang lebih luas. Ini gue udah bayar zakat nih di Basnas Bajis, udah nyata kok nih programnya ada gitu. Nah dari pengalaman yang itu kan kemudian misalnya kemudian membaca koran yang adalah ini laporan keuangan kita. Nah itu makin penerimaan segitu, pengeluarannya apa aja, programnya gitu, termasuk menerima laporan-laporan yang dideliver dari kita yang setiap bulan kita sampaikan kepada muzaki kita gitu. Itu kan menambah ini. Jadi ini programnya ini, laporan keuangan itu juga mendapat report Bu ya. Iya. Jadi laporannya ada, laporan keuangannya ada, ininya kalau mau cari laporan keuangan kita di laporan di web kita kan juga ada gitu, sehingga bisa di-download, bisa di ini gitu. Nah, itu yang artinya ketika dia menerima secara main gitu, kemudian ada awareness dan dia mungkin kemudian bisa melakukan transaksi, kemudian dia lihat ada program-program kita di lapangan. Dan kembali lagi melihat laporannya, nah itu semoga itu bisa menjadi lebih muzaki kita lebih percaya dan akan loyal, akan berulang gitu. Sempat tergoyang nggak sih Bu Basnas Bajis dari pemberitaan salah satu lembaga donasi juga, lembaga sosial juga yang pemberitaan tahun lalu beberapa waktu lalu, sempat tergoyang nggak nih kepercayaan masyarakat kepada Basnas Bajis itu sendiri Bu? Kalau sejauh ini sih apa makin percaya ke Basnas Bajis aja gitu? Nah itu saya belum ukur ya. Katanya kita belum punya riset dan belum bisa membuat statement itu, dan kalau saya pribadi memang belum pernah menemukan orang yang kemudian ragu untuk membayar, meskipun kalau di sosmed gitu kan udah banyak ini, tapi justru kan udah ke pemerintah dan lain-lain gitu. Nah itu case aja sih, maksudnya bukan sih, itu case yang tentu kita sama-sama tidak inginkan ya, tapi sejauh ini sih kita tidak ada masalah itu, apalagi karena memang kalau kita kan sebagian besar kita kan masih dari ASN. Nah, kalau sebagian besar dari ASN, strategi untuk mencapai 300 itu Bu, apakah dari non ASN ini akan bisa digali Bu? Apa untuk yang CSR, retail dan segala macamnya? Iya tentu. Ini nanti jadi ngomongnya strategi pengumpulan bukan strategi keuangan gitu ya. Tapi kalau dalam konteks perencanaan, jadi saya bicara perencanaannya itu. Saya bicara dari sisi perencanaan. Jadi kita sudah mencoba memetakan juga dari tren yang sudah terrealisasi, kemudian dari data yang ada gitu kan, kita berusaha untuk jadi yang ASN pun yang harus diketahui juga bahwa kita nggak otomatis potong ya, artinya kita juga melakukan sosialisasi. Jadi memang meskipun ada
ada himbauan bentuknya in-group tetapi ininya himbauan jadi itu tidak langsung potong otomatis gitu, tetapi kita melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait gitu, kemudian ada formulir yang diedarkan dan itu dikembalikan kepada kita. Nah kita dari 2019 sampai hari ini kan kita juga masih diangkat sekitar 60% ya dari total yang ASN Muslim, artinya kita juga masih mengupayakan untuk bisa mencapai setidaknya yang mendekati 100% kalau kita nggak bisa 100%, karena 100% itu nanti tentu akan fluktuasi juga ya, ada yang pensiun, ada yang mutasi, terus bukan mutasi tetap bisa ini, tapi ada yang pensiun gitu kan, jadinya kan berkurang secara ini meskipun nanti mungkin ada yang ini lagi, ada CPNS dan lain-lain gitu. Jadi kita tetap mengupayakan di level ASN itu kita targetkan sebenarnya tahun ini bisa 100% gitu. Nah yang ke depan tentu 2023 kita harus memperbesar yang dari publik gitu. Iya dari publik karena dari masyarakat umum karena kalau kita bicara zakat itu kan memang kita harus sekarang juga kita kan sudah kira-kira kalau dari ASN tuh komposisinya tuh terakhir tuh kan sekitar 58% ya. ASN 58, yang dari total pengumpulan kita itu sekitar 58% itu dari ASN gitu. Nah sisanya kan dari masyarakat kan, dari masyarakat ataupun yang bukan yang dari potongan tunjangan kinerja daerah itu, yang sisanya adalah yang non itu. Nah tentu kita juga udah sampaikan ke teman-teman juga, ini kalau secara data dalam konteks perencanaan maka di 2023 ya tentu kita harus memperbesar yang upaya yang ke masyarakat. Itu udah turun loh Bu, dari kita target 60 sekarang 58 ya, turun 2% lumayan. Yang TKD itu kan? Iya. Iya dari 60 sekarang udah 58 yang ASN-nya itu. Ya kita ya pengennya ini kan nanti karena itu tetap tinggi jadi dan program-programnya minimal juga 50 dulu ya Bu ya. Atau dibalik ya Bu. 40 ya kan kita mungkin di periode selanjutnya ya, kalau periode ini mungkin untuk mencapai komposisi yang di ASN lebih rendah karena kita mengupayakan di ASN-nya sendiri kan juga betul-betul dari nol kan kemarin meskipun sebelumnya ketika budget sudah tapi di periode ini kan kita karena perubahan nomenklaturnya itu kan kemudian kita mulai dari nol lagi. Iya, mengisi ulang kesediaan potongan zakat itu juga Bu. Iya. Ini ngomongin apa lagi nih Bang? Iya. Coba Bu sedikit Bu mungkin bicara tentang pengelolaan tadi ada pelaporan perencanaan keuangan dan pelaporan, mungkin ada yang tertinggal dari saya IT mungkin tadi Bu. Oh iya. Jadi kalau IT kita emang tahun ini saya berusaha sekali untuk kita menggenjot lah ya dan mendevelop beberapa sistem yang kita butuhkan. Jadi kita tuh ada sekarang yang sedang kita kerjakan tuh ada beberapa sistem. Jadi karena tadi misalnya gimana pengelolaan zakat yang modelnya ASN. Jadi yang model ASN itu kan ada di Basnas daerah lain kan juga ada. Ada yang bentuknya kemudian di instansi-instansinya bentuknya adalah UPZ. Tapi ada yang kemudian memang dikelola sepenuhnya oleh Basnas masing-masing gitu. Nah kalau ada perbedaan sistem pemotongan dan itu juga tentu sistem di ininya sistem pengelolaan datanya gitu. Nah itu kita juga meskipun tadinya kita sudah ada ini tapi kita sekarang sedang membuat juga sistem khusus untuk layanan muzaki yang ASN gitu. Nah dan itu juga di teman-teman Basnas daerah juga pengen sekali modelnya ketika kita sudah sampaikan modelnya seperti ini gitu kan, pengen juga ini meskipun kita belum sepenuhnya selesai ya tapi udah mendekati. Jadi sudah ada dicoba tuh Bu, sudah berjalan. Sekarang sudah relatif ya sudah mulai dipakai gitu tapi masih ada penyempurnaan karena kita masih tahapnya sebenarnya masih trial ya. Jadi kan pengelolaannya agak spesifik ya, beda dengan inputnya bukan individual satu-satu gitu. Meskipun ketika tadi formulir tentu kita input satu-satu ya. Tapi begitu nanti per bulan kan kita udah batch aja gitu. Nah itu apalagi ASN juga banyak yang berpengaruh pindah-pindah tuh Bu. Ya makanya ya sampai situ ketika orang mutasi misalnya kan mutasi dari sini udah pernah ngisi formulir
ternyata begitu pindah ke sini, di sini kosong lagi, suruh ngisi lagi itu kan. Nah itu terjadi kan di kita. Pernah protes juga, Korwil itu pernah protes juga. Iya, iya. Itu udah masuk ke Jakarta Barat tuh, udah masuk ke Jakarta Selatan, tuh masuk ke provinsi. Nah, ya akhirnya karena di sana nggak kepotong ininya gitu. Nah itu kan kita perlu dan kita nggak bisa manual gitu. Nah itu kita sedang ini terus UPZ yang berbasis masjid itu Ramadan kemarin kita sudah implementasi juga dan ya alhamdulillah sih yang Ramadan kemarin hampir 400 UPZ masjid yang sudah bisa mengakses sistem UPZ kita. Tapi memang kita sekarang juga sedang sempurnakan lagi gitu versi yang awal ini gitu. Nanti kita akan sampaikan lagi untuk bisa dipakai secara langsung dan teman Basnas lain juga udah tertarik, ini boleh nggak kita akses itu. Sebenarnya sistemnya sederhana. Terus kita ada lagi yang kita develop juga sistem mustahik ya. Oke, Muzaki sudah mustahik juga. Jadi di sistem Muzaki kita sedang ada sistem, kita punya salam ya. Jadi ada sistem layanan Muzaki, ada untuk UPZ, ada ASN, ada yang Muzaki secara umum gitu. Kemudian meskipun kita udah punya sistem backbone-nya gitu, tetapi ini pembaharuan yang kekinian. Jadi kalau secara sistem informasi kita kan ada sistem integrasi, di mana kita punya 6 wilayah gitu, 5 kota dan 1 kabupaten itu sebenarnya semuanya sudah terhubung ke sistem kita kan. Yang salam ini. Sistem yang integrasi kita yang awal gitu. Nah ini ada sistem-sistem yang untuk pembaharuan dari sisi pelayanan gitu. Nah termasuk nanti sistem mustahik. Nah, sistem mustahik itu kita mencoba membuat bagaimana nanti juga sampai pada level UPZ ataupun masjid ataupun di komunitas itu bisa mengakses sistem kita sehingga data-data kita. Usernya bukan hanya kita sebagai amilnya itu. Ya nanti tapi itu komunitas ya. Misalnya masjid, kita orientasinya ke masjid ya. Di masjid itu. Semoga sih bisa ke depan. Tapi tentu ini awalannya di kita dulu. Kalau masjid bisa akses ada 5.000 masjid di DKI Jakarta. Di kita dulu harus jadi UPZ. Target luar biasa itu. Ya, enggak kita enggak akan ini ya. Maksudnya tapi bagaimana agar orang tuh mengakses kita juga lebih mudah gitu. Semoga ini sih bisa terwujud dengan mekanisme yang datanya juga bisa mudah di-upload dan lain-lain itu. Nah, kita sedang membangun itu juga. Semoga sih bisa. Itu bentuk jadi pelaporan juga sih, Bu. Kalau orang maksudnya bukan pelaporan sih, orang makin percaya loh, lebih transparansi. Ya kan gini, kira-kira ini. Kalau kita bicara bahwa Jakarta itu kota kolaborasi, nah kita berusaha itu mengkonekkan berbagai unsur di dalam masyarakat itu. Dan kan kita kembali kepada visi yang kita ya, secara Basnas tidak menjadi simbol kolaborasi kebaikan itu. Jadi kita itu simpelnya aja kolaborasi, simpul kolaborasi, kebaikan yang ada di mana-mana itu kita. Gitulah kira-kira. Jadi lambangnya juga gini Bu ya. Nah itu simbol kebaikan landing page kita. Ya jadi sekali lagi kalau kita bicara yang di digital ya kita berupaya secara struktur dan infrastruktur kita bisa bangun, kita bisa develop, kemudian sebisa mungkin ya semoga itu bisa diimplementasikan. Amin. Gitu. Sehingga itu bisa menambah bagaimana penguatan pengelolaan kita. Bahwa kalau kita bicara tata kelola yang baik itu kan ada transparansi, accountability gitu ya. Jadi kalau kita apalagi di keuangan itu sangat vital kan, transparansi. Kita udah transparan. Transparansinya apa? Kita menyajikan laporan keuangan kita sudah sesuai standar, kita sampaikan kepada masyarakat melalui media kita laporkan kepada pihak-pihak terkait. Itu adalah kalau ada orang yang minta informasi kepada kita tentu dengan cara yang sesuai, itu tentu kita bisa juga sampaikan. Ada orang riset, ada orang apa gitu. Itu namanya bisa ada transparansi. Kemudian kita bicara accountability. Akuntabilitas itu kan pertanggungjawaban. Bagaimana kalau itu ada data keuangan, nah akuntabilitasnya itu gimana gitu. Bagaimana kita pengelolaan program kita benar apa enggak gitu. Ini ada bentuk accountability kan. Jadi kita kemudian bagaimana kita bicara sistem kita di dalam gitu. Nah, itu yang kita juga dari kemudian responsibility, pertanggungjawaban kita kepada publik. Nah, itu kita coba. Jadi tata kelola yang kita bicara fungsi tarif, transparansi, accountability, responsibilitas, kemudian independensi dan fairness atau ini, nah itu kita kalau ngomongin duit sama perempuan emang begini ya.
Ini jangan di masuk ke gender. Dari tadi perempuan melulu ngomongin keuangan seakan-akan perempuan gitu kan. Nah, di keluarga aja gitu Bu, kebanyakan dari keluarga tuh yang megang keuangan, pengelolaan manajemen keuangannya itu perempuan. Iya itu jadi keuangan itu ya memang harus diatur gitu. Siapapun dikelola ya Bu, dikelola. Iya dikelola. Terakhir mungkin Bu, apa sih yang hal penting bagi seorang yang ingin mengelola dana khusus umum lah, dana umum atau lebih spesifik lagi dana zakat itu sendiri. Hal yang terpenting itu bagaimana kita itu Bu? Apanya nih? Menimbulkan rasa apanya dulu nih? Apa bagaimana dulu? Jadi gini, kalau saya apakah sih gini. internalnya dulu, eksternanya dulu atau seperti apa? Ya, kita nih amil. Oke, amil. Jadi kita bicara amil itu kalau kita mengamil dan ini adalah dananya dana masyarakat. Ya. Jadi zakat itu kan dana kembali ya. Zakat itu rukun Islam, syariat. Ya. Jadi kita nggak bisa main-main tuh. Maka kemudian kalau kita bicara manajemen itu ada tata kelola, mungkin ada SOP, ada apa itu. SOP itu satu hal, bahwa itu harus dipenuhi sesuai dengan prosedur. Kalau kita belum punya SOP yang tertulis, setidaknya gitu kita punya value gitu. Ada nilai yang kita harus tanam. Tetapi kan bagaimana kita ngeluarin duit, saya mau ngeluarin uang 1 juta itu tanda tangan siapa? Saya mau ngeluarin 10 juta, 100 juta itu harus di-approve oleh siapa gitu kan. Itu kan tentu ada aturannya gitu ya. Nah, kita bicara SOP tentu bisa aja semua sesuai dengan prosedur gitu. Tapi itu pun tidak menjamin bahwa semua yang sesuai prosedur itu sudah tepat, sudah benar gitu. Maka kemudian yang sangat utama tentu bagaimana kita membangun orang. Gitu. Jadi membangun kapasitas orang, integritas orang itu sangat penting. Bangun tim dan personal sendiri Bu ya? Iya, jadi kalau kita udah ngurusin ini kan kita integritas orang nih. Ngelola uang kan, kita ngelola uang publik gitu. Nah, itu gimana? Jadi semuanya itu SOP itu bisa di ini, tapi yang kembali lagi kan kita ini amanah. Kita harus amanah, orangnya dulu harus amanah gitu. Jadi kalau kita rekrutmen kan yang dicari itu, ini orang amanah apa enggak, kompeten apa enggak gitu kan. Tapi ini kira-kira jujur apa enggak gitu kan misalnya. Bukan misalnya memang itu kan. Jadi kita harus nyari kalau amil itu ya nomor 1 jujur kan harus. Jujur kan. Jaksel banget nih. Jujur kompeten, jujur nggak kompeten ya nggak bisa kerja juga nanti kan. Gitu. Ya nanti jadi maka kemudian value atau nilai-nilai yang ada di amil itu menjadi sangat penting, menjadi dasar dari bagaimana tadi membangun kapasitas dan kompetensi organisasi kita gitu. Termasuk ya kembali ke zakat. Zakat ini kan syariat ya, yang saya sudah sering sampaikan juga bahwa kalau kita bicara zakat itu rukun Islam. Iya, betul. Ya, jadi yang hubungannya sosial juga sih Bu. Ya, karena kalau saya sekarang lagi puasa gitu. Saya ngaku puasa sama Bang Zaki gitu. Saya nggak tahu kalau Ibu bener atau enggak gitu. Terus saya nih minum, pura-pura minum, padahal saya nggak minum gitu kan. Misalnya itu. Ya itu juga urusan saya aja gitu. Tapi sholat, saya udah sholat apa belum? Sekarang saya udah sholat belum ya gitu juga nggak udah urusan. Saya pun ditanya gitu. Iya, tapi kalau zakat gitu ketika sudah membayar zakat, kita juga bisa kayak nggak urusan orang lain. Tapi ada yang rugi kalau kita nggak bayar zakat gitu, karena itu haknya orang lain. Gitu. Nah haknya orang lain itu berarti orang lain itu dirugikan gitu oleh kita, termasuk ya berarti kita mencuri hartanya, berarti kita mencuri dari orang lain meskipun itu hartanya tadinya milik kita gitu. Karena maka kemudian sekali lagi kita bicaranya adalah bahwa zakat itu syariat dan kita sebagai amilin dan amilat ini diberi amanah untuk itu. Kalau Pak Ketua Basnas RI itu kita kalau kayak saya gitu itu bicaranya itu bukan diberi amanah, kita mengambil amanah katanya. Jadi, ya karena kita daftar gitu kan. Bang Zaki kesini juga daftar kan, rekrutmen kan ngelamar. Iya gitu. Jadi mengambil amanah, maka kita nggak boleh main-main dengan amanah itu. Nah
kira-kira itulah. Dan salah satu profesi yang ada di dalam Al-Quran juga Bu disebutkan. Betul. Iya. Jadi profesi-profesi lain nggak disebutkan. Iya, profesi Pak. Ya, profesi. Ya, sudah bisa. Itu terbiasa ngomong F. Iya, jadi kalau kita bicara zakat amilin dan amilin ya, kita kan tadi zakat sering disebut sebagai, ini saya ulang lagi ya, zakat dana abadi, karena sampai yaumil akhir kalau Islam masih tegak, zakat masih wajib. Dan amil masih ada. Ya, amil masih ada. Jadi makanya itu maksudnya ini sesuatu yang sudah dijamin, maka kita ketika sekarang diberi amanah ini, gimana kita menjaga gitu. Kita betul-betul harus ya hati nurani kita ini kan betul kita gunakan. Bagaimana kita membangun kompetensi kita, kapasitas kita untuk terus-menerus bisa berkembang, karena mengelola zakat ini juga bukan pekerjaan yang cuma bagi-bagi gitu. Bagi-bagi itu ya kalau mau habis misalnya dibagi di terminal juga selesai. Meskipun kan sekarang kan di Jakarta nggak ada terminal yang uyu-uyuan yang kayak gitu kan. Tapi kembali lagi pada tadi responsibility kita, tanggung jawab kita juga, kemudian dan akuntabel kita juga. Makanya pembagian atau penyaluran dana zakat itu nggak sembarangan juga ya. Iya, banyak yang bilang gitu Bu, gampangin nyalurin daripada ngumpulin gitu. Itu mungkin harus dikasih sesekali dia suruh nyalurin, suruh bagi uang gitu. Bagi uang itu juga nggak mudah. Iya. Bener nggak? Betul. Coba bagi uang. Sama rata nggak sama rasa. Coba bawa uang ke mana gitu dibagi-bagi, selesai. Kalau nggak dikeroyok atau mana. Jadi sementara ketika kita diberi tanggung jawab dalam konteks zakat ini kan, bahwa zakat ini harus berdaya guna. Gitu. Kembali kan. Kalau orientasi kita kan bisa mengubah mustahik menjadi muzaki. Ya. Artinya apa? Ketika kita menyalurkan, ada yang memang dia butuhnya adalah kebutuhan daruriyah. Ya kita bantu secara daruriyah. Dia mungkin butuh untuk kebutuhan sekolah anaknya. Nebus ijazah untuk bisa kerja. Dia butuh bantuan untuk berobat. Nah, itu daruriyah, kita bantu secara daruriyah. Tapi ada yang kemudian kebutuhannya adalah lebih tinggi, bukan sekedar daruriyah. Orang kan miskin kan juga bertingkat. Ada yang fakir kan? Ada yang fakir, ada yang miskin. Miskin pun kan beberapa, bisa layernya banyak. Miskin murokab. Ya, jadi ada yang bantuannya memang ada yang kita harus sentuh di kebutuhan daruriyahnya, ada yang kebutuhan lebih kepada pengembangannya, ada yang kebutuhannya adalah memang gimana kalau dia bisa untuk diacukan menjadi muzaki, maka bisa jadi ininya adalah bagaimana kita bisa secara produktif orang bisa kemudian bantuan produktif itu Bu, maksudnya pemberdayaan yang produktif secara itu, ekonomi kan, pengembangan ekonomi yang kita ini kan gitu. Meskipun orang untuk menjadi muzaki itu bisa jadi jalannya macam-macam. Dengan misalnya bantuan pendidikan ketika dia kuliah gitu, dalam waktu 4 tahun mungkin dia akan kemudian, kalau dia kemudian bisa bekerja, maka dia bisa akan mengangkat perekonomian dirinya dan keluarganya. Itu kan juga sebuah proses. Tapi ada orang yang dibantu dengan mungkin bentuknya adalah, kita kan punya bantuan-bantuan yang misalnya Z-Point, B-Point yang misalnya seperti itu kan, itu sudah bagaimana dia itu kemudian itu. Untuk keluarganya, sehingga dia punya keberdayaan secara ekonomi gitu. Oke Bu, sebagai penutup ada pesan kesan atau apa untuk penggerak zakat atau para audiens kita nih di YouTube-nya Basnas Bajis TV, baik dari pengelolaan maupun dari zakat sendiri atau dari Ibu sendiri dan nih. Ini buat pencatatan quotes ya. quotes-nya. Silakan Bu. Ya, jadi sahabat Bajis ya. Iya, sahabat Basnas Bajis. Jadi kalau kita bicara pengelolaan zakat ini adalah, sekali lagi, zakat sering disebut bahwa tadi hadisnya juga ada ya, cuma saya tidak bisa, tapi yang saya tangkap adalah zakat itu sering disebut oleh Pak Kiai Nur Alam di sini ya, bahwa itu al-munqaratul Islam, artinya dia adalah, zakat adalah jembatan peradaban Islam, artinya dan kita kembali kepada bahwa zakat itu adalah salah satu pilar dari 5 pilar kita. Islam itu 5
dari 5 rukun Islam itu, maka itu mempunyai pesan yang sangat kuat bahwa kita zakat ini adalah ada efek secara habluminanas, artinya dia secara sosial gitu, tidak hanya dalam konteks hubungan kita ibadah mahdhah, tapi dia adalah ibadah yang muamalah. Dan ini ibadah sebenarnya, ini masuknya kan bukan muamalah. Kalau zakat itu adalah tetap dia adalah ibadah, ya ibadah sebagai bagian dari ibadah, tetapi dia mempunyai efek kepada orang lain. Maka kami sebagai amilin dan amilat tentu berupaya betul bagaimana pengelolaan ini bisa sesuai kaidah, dia di amanah, akuntabel ya, dan kita bisa mempertanggungjawabkan dengan agar juga bisa betul-betul berdaya guna. Tentu bagaimana kita mendeliver program ini juga dengan inovasi ya, inovasi program yang tidak berhenti pada satu cuman rutin dan lain-lain itu. Nah, itu kita verify. Maka ada model-model program yang alhamdulillah kemarin juga pasti udah disampaikan ya di yang sebelumnya ini. Jadi tentu kami mohon doa agar ini bisa terus kita bisa kelola dengan baik dan akuntabel gitu. Saya itu. Baik, mudah-mudahan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta terus dipercaya, khususnya di DKI Jakarta. Siapa tahu sih jadi percontohan untuk Basnas Bajis berikutnya. Dan udah banyak juga Bu yang kunjungan ke sini Basnas Bajis Bu, untuk studi banding dengan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Basnas Bajis DKI Jakarta. Ya, kita saling belajar lah. Baik, terima kasih Bu Rini atas perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa Bang Zaki. Jumpa lagi di episode-episode berikutnya, dan sampai sekian kita perjumpaan dengan Bu Rini. Masih banyak sebenarnya yang mau kita kelola, kita mau gali dari pengelolaan dana zakat itu sendiri. Mungkin lain kali kita bicara nggak hanya pengelolaan dana zakat ya Bu ya. Oh boleh. Dana zakat dana keluarga dulu kali Bu ya. Manajemen keuangan keluarga mungkin bisa menjadi, sehingga menjadi muzaki gitu kan, jadi tetapnya. Baik, terima kasih para sahabat Basnas Bajis dimanapun berada. Sampai sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.